Terkadang, orang yang paling banyak diuji justru sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin itulah yang sedang dialami Amar Zoni. Seorang pria yang dulu dielu-elukan karena pesonanya di layar kaca, kini harus melewati hari-hari yang begitu sunyi di balik jeruji besi Nusa Kambangan. Tapi tunggu dulu, kisah kali ini bukan sekadar gosip biasa, karena ada dua nama besar yang tiba-tiba ikut disebut dalam kabar mengejutkan ini. Ya, Ustadz Dery Sulaiman dan Deddy Corbuzier. Dua sosok dengan karakter yang sangat berbeda. Tapi konon, mereka dikabarkan mendatangi Nusa Kambangan. Untuk apa? Benarkah mereka datang menjenguk Amar Zoni secara diam-diam? Tonton video ini sampai akhir karena ada sesuatu yang membuat banyak orang percaya bahwa apa yang terjadi di balik dinding tinggi Nusa Kambangan bukan sekedar kisah hukum, tapi kisah manusia yang sedang berjuang menegakkan harga dirinya. Sejak pemindahan mendadak Amar Zoni ke Nusa Kambangan, banyak hal terasa janggal. Keluarga bahkan mengaku tidak mendapat pemberitahuan. Sidang yang seharusnya bisa dihadiri langsung oleh Amar justru dilakukan secara online dari balik lapas. Amar sendiri disebut merasa tidak nyaman, seolah ada tekanan yang tidak terlihat. Dalam salah satu surat tangan yang dikirimkan ke Ustadz Dery, Amar menulis dengan huruf gemetar bahwa ia bukan bandar narkoba, bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam sistem yang menahannya. Dan surat itu menjadi awal dari banyak pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Ustadz Dery Sulaiman, yang memang dikenal dekat dengan Amar, sempat berbicara di depan media. Kalimatnya menenangkan tapi mengandung makna dalam. Mau 100 kali pun dia salah, Allah tetap menerima taubatnya. Kalimat itu viral, tapi ternyata tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah pernyataan itu, muncul kabar dari petugas lapas yang menyebut ada dua tamu berjaket hitam datang malam-malam. Mereka tidak tercatat dalam kunjungan publik. Salah satunya disebut mengenakan topi gelap dan berbadan tegap. Sosok yang dari kejauhan disebut mirip Deddy Corbuzier. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada pertemuan rahasia yang sengaja disembunyikan dari media? Spekulasi pun muncul. Beberapa sumber menyebut bahwa Deddy sudah lama ingin mengundang Amar ke Close the Door, bahkan sebelum kasus terbarunya mencuat. Dan saat mendengar kabar Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan, ia dikabarkan menghubungi seseorang yang punya akses untuk berkunjung, bukan untuk membuat konten, tapi sekadar melihat kondisi sahabatnya yang dulu sempat viral di jagat hiburan. Sementara itu, Ustadz Dery disebut datang bukan membawa kamera, bukan membawa tim, tapi membawa sebuah kitab kecil. Konon ia menyerahkannya langsung ke tangan Amar, disaksikan hanya oleh petugas jaga. Dan pada malam yang sama, seorang narapidana lain sempat melihat Amar duduk lama di pojok ruangan, menggenggam kitab itu dan menangis. Entah apa yang ia rasakan, tapi air matanya malam itu seolah menjawab semua hal yang tak bisa ia ucapkan di pengadilan. Sampai di sini, publik mulai bertanya-tanya, benarkah dua sosok itu benar-benar menjenguk Amar Zoni? Ataukah semuanya hanya kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut rumor? Tidak ada rekaman, tidak ada foto, dan tidak ada pernyataan resmi. Tapi yang jelas, sesuatu memang terjadi di balik tembok tinggi Nusa Kambangan malam itu. Dan jika benar kabar ini nyata, mungkin itu adalah malam ketika seorang manusia yang hampir kehilangan harapan akhirnya merasakan bahwa ia tidak sendirian lagi. Namun suasana Nusa Kambangan sore itu berubah hening ketika sosok berjubah putih dan bersorban tiba di gerbang utama. Orang-orang yang ada di sekitar lapas sempat tertegun. Ya, dialah Ustadz Dery Sulaiman, mantan musisi yang kini dikenal sebagai pendakwah yang lembut tapi tegas. Banyak yang tak menyangka, ia datang jauh-jauh dari Bali hanya untuk menjenguk Amar Zoni. Tak banyak bicara, hanya wajah teduhnya yang terlihat ketika ia masuk bersama petugas. Di luar, rumor langsung beredar. Benarkah Ustadz Dery datang atas permintaan keluarga Irish Bella atau ada pesan khusus yang ingin ia sampaikan pada Amar? Sementara itu, tak lama berselang satu mobil hitam dengan plat nomor unik masuk lewat jalur belakang. Dari jendela tampak siluet seseorang yang juga tak asing di dunia hiburan, ya Deddy Corbuzier. Beberapa petugas tampak bergegas menutup area menghindari kerumunan wartawan yang sudah lebih dulu mencium kabar kedatangan dua figur besar itu. Tidak ada kamera, tidak ada publikasi, hanya diam dan langkah cepat menuju ruang isolasi tempat Amar ditahan. Di dalam ruangan yang dingin itu, kabarnya terjadi pertemuan singkat namun sangat emosional. Amar yang selama ini terlihat tegar di persidangan disebut tak mampu menahan air mata saat Ustadz Dery memegang tangannya. Sabar Mar, setiap badai pasti ada ujungnya, ucap sang Ustadz lirih diturukan oleh salah satu petugas yang menyaksikan dari jauh.
Sementara itu, Deddy Corbuzier yang biasanya dikenal dengan gaya bicara lugas, kali ini hanya diam, menatap dalam-dalam, seorang sedang membaca sesuatu yang tak terucap. Beberapa menit berlalu dan ketiganya dikabarkan sempat berdoa bersama. Tak lama Ustadz Dery menutup dengan kalimat, "Terkadang manusia diuji bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin kita kembali." Kalimat itu kemudian viral di media sosial karena beberapa akun fansbase Deddy dan Ustadz Dery mengunggah potongan pesan itu tanpa konteks. Netizen pun langsung berspekulasi, apakah itu tanda bahwa Amar benar-benar dijebak seperti dugaan banyak pihak? Tapi di balik semua itu, muncul satu hal yang cukup mengguncangkan. Seorang pengacara muda yang dikenal dekat dengan tim kuasa hukum Amar, Joni, menulis di akun pribadinya, "Ada yang tidak beres di kasus ini. Bukti yang diserahkan berubah antara sidang pertama dan kedua. Dan ada satu nama yang selalu disebut tapi tak pernah muncul di berkas." Cuitan itu langsung dihapus beberapa menit kemudian, tapi sudah terlanjur di screenshot oleh netizen. Menariknya, sehari setelah itu, Deddy Corbuzier dalam podcast Close the Door menyinggung tentang seseorang yang dikorbankan demi nama besar. Walau tak menyebut nama, banyak yang meyakini ia sedang menyinggung kasus Ahmad Zoni. Deddy bahkan menegaskan, jangan sampai keadilan diukur dari seberapa besar seseorang bisa membayar pengaruhnya. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam, apalagi ketika netizen menemukan bahwa episode itu direkam 1 hari setelah kunjungannya ke Nusa Kambangan. Namun seperti biasa, tidak ada konfirmasi resmi. Baik Ustadz Dery maupun Deddy memilih bungkam. Keduanya hanya meminta publik untuk tidak menghukum sebelum tahu kebenarannya. Tapi dari semua diam itu muncul rasa empati yang luar biasa dari masyarakat. Fans Amar mulai membuat gerakan Justice for Amar di media sosial. Tagar itu sempat trending selama 2 hari berturut-turut, terutama setelah video lama Amar yang sedang berceramah kecil tentang hijrah kembali viral. Menit keempat dari video ini, izinkan kami menyampaikan satu hal penting. Semua narasi ini disusun sebagai bentuk cerita spekulatif fiktif, bukan fakta yang harus dipercaya bulat-bulat. Tujuannya bukan untuk menuduh siapapun, melainkan untuk mengajak kita semua mengambil hikmah. Karena setiap manusia punya sisi gelap dan sisi terangnya sendiri. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik jeruji itu. Tapi kita berharap dengan doa dan dukungan dari banyak pihak, Amar Zoni bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Kembali ke cerita, setelah 2 sosok itu pulang, suasana lapas kembali hening. Amar duduk lama menatap langit-langit sel isolasinya. Menurut seorang petugas, malam itu Amar tak banyak bicara, hanya berulang kali menggumam, "Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah percaya." Kalimat yang sederhana tapi mengandung makna dalam, seolah ia mulai menemukan ketenangan yang hilang. Dan mungkin bagi sebagian orang, kunjungan 2 susuk itu bukan sekedar menyenguk teman lama, tapi seperti tanda kecil dari Tuhan bahwa ketika dunia menutup pintu, masih ada cahaya yang menyelinap lewat celah keyakinan. Bahwa dalam gelapnya fitnah selalu ada doa yang diam-diam menembus dinding paling tebal. Dan siapa tahu, doa-doa itu akan jadi jalan terbuka menuju keadilan yang sesungguhnya. Narasi ini menutup bagian pertama dari kisah yang terus berkembang. Karena jika benar ada pihak besar di balik jebakan ini, bukan tak mungkin kebenaran yang selama ini disembunyikan perlahan akan muncul. Pertanyaannya, siapkah publik mendengarnya nanti?